Allah bongkar semuanya. Jadi ini hikmahnya. Ya. Allah ungkap semuanya. Akhirnya Jenderal Ferdy Sambo dijadikan tersangka. Bahkan diberhentikan secara tidak hormat. Ya. Oleh Kapolri. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, saat FPI dibubarkan oleh Pak Mahfud MD sebagai Kementerian Polhukam, itu banjir karangan bunga di kantor Menko Polhukam. Ya. Karangan bunga banyak sekali. Tapi begitu Kapolri membubarkan Satgasus Merah Putih yang dipimpin oleh Sambo ini, ya kan, Jenderal Sambo diberhentikan secara tidak hormat, tidak ada satu karangan bunga pun di Kapolri, di kantor Kapolri, di Mabes Polri, tidak ada. Berarti, ya kan, oligarki ini, ya kan, berarti ini yang bermain oligarki. Jadi kalau FPI dibubarkan, itu sangat menguntungkan bagi mafia dan bagi oligarki. Kenapa? Itu musuhnya oligarki. Makanya benar Dr. Sahgan dan Nainggolan, dosen ilmu politik Universitas Indonesia ketika di sebuah masjid di Jakarta. Satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan Sembilan Naga atau oligarki, itu adalah Habib Rizik Syihab. Langsung Bareskrim Mabes Polri langsung nangkap Dr. Sahgan dan Nainggolan. Diancam 6 tahun penjara. Hanya ngomong satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan Sembilan Naga, itu Habib Rizik. Langsung ditangkap oleh Mabes Polri. Dan diancam 6 tahun penjara. Ini Dr. Sahgan dan Nainggolan. Jadi ini dari sini kita bisa melihat. Tidak adil Satgasus hanya sekedar dibubarkan. Publik mendesak untuk mengusut tuntas aliran dananya. Kemana-mana ini. Artinya kan aliran dananya ini ngalir kemana-mana. Ini harus diusut. Harus dipertanggungjawabkan di depan hukum. Tidak hanya sekedar dibubarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kenapa Polri kok bermusuhan dengan FPI? Kenapa? Akhirnya sekarang masyarakat, publik sekarang paham. Oh ternyata Polri ini sarangnya ini tadi. Ada geng kejahatan. Istilah Pak Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Nah, itu. Jadi semua aktivitas FPI dibubarkan. Karena apa? Takut bisnisnya, jaringan mafia ini diusik oleh FPI. Karena satu-satunya ormas Islam yang bergerak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang berani adalah FPI. Kalau dulu zaman Orde Lama, pada saat akhir pemerintahan Soekarno, yang waktu itu era komunisme, itu musuhnya Masyumi dan HMI, ya kan? Yang dibubarkan Masyumi dan HMI. Nah kalau sekarang FPI, ya kan? Nah, itu musuhnya. Jadi sejarah berulang. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah mengabarkan sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya sekarang umat Islam menuntut keadilan. Sebagaimana dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini keadilan hukum. Diminta oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Ini bukan soal agama. Ini bukan soal suku. Ini bukan soal status. Tapi ini soal kemanusiaan. Dan ini soal keadilan. Jadi karena apa yang kami suarakan saat ini adalah keadilan. Baik kematian Brigadir Joshua dan 6 saudara kita, anggota Laskar FPI. Ini. Jadi seperti ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Sehingga akhirnya Pak Amin Rais ya meluruskan statement Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Jadi
benar-benar Pak Amin Rais mengoreksi, Profesor Amin Rais mengoreksi. Jadi benar-benar kejadian di kilometer 50 pembantaian terhadap 6 laskar FPI ini lebih sadis daripada pembunuhan Brigadir Yosua. Lebih sadis lagi. Ini. Makanya Profesor Amin Rais minta agar diungkap kembali. Ya kan? Akhirnya ada gayung bersambut, Kapolri menyebut cari novum baru. Ya kan? Cari novum baru. Dan umat Islam sudah menyampaikan. Ini novum baru sudah. Tinggal sekarang berani enggak Kapolri melakukan tindakan. Nah, akhirnya merambat kemana-mana. Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya rakyat, terutama kaum muslimin, akhirnya ternyata ketika demo yang dilakukan mahasiswa itu ada 5.000-an, ya, ketika demo mahasiswa buruh dan semua rakyat Indonesia menolak undang-undang Omnibus Law, gitu ya, itu ternyata 5.000-an demonstran itu ditangkap oleh Satgasus yang dipimpin oleh Jenderal Sambo. Sehingga akhirnya beberapa kalangan minta kasus chat mesum Habib Rizik Syihab itu harus diungkap. Kenapa? Itu kan palsu. Itu pelecehan terhadap ulama. Ternyata itu yang membuat itu pemuda Cina Surabaya, Philip Jung. Gitu. Ya. Itu yang bikin. Dan itu dibongkar oleh pakar IT ITB, Bapak Insinyur Hermansyah, ketika di stasiun televisi TV One. Ya kan? Ya kan? Sampai akhirnya beliau dihabisi kan di jalan tol itu, Pak Insinyur Hermansyah, oleh preman-preman yang sudah disiapkan. Ya. Kemudian kasus para aktivis, ini kalau bisa dibuka semuanya ini, Pak. Jadi bahkan sampai tewasnya 800 petugas KPPS, ya kan? Dan kecurangan-kecurangan pemilu jadi harus diungkap itu. Ya. Bahkan sampai pengacara Brigadir Yosua ini Pak Komarudin Simanjuntak, beliau mengatakan ternyata Dirut BUMN Taspen Ignatius Kosasih itu, ya kan? Pak Ignatius Kosasih, ya. Itu ternyata dipercaya untuk mengelola dana untuk Pilpres 2024 itu 300 triliun. Luar biasa itu. Ya kan? Luar biasa. Jadi diungkap. Akhirnya, jadi ini bahkan akhirnya sudah mulai. Kita bisa menyaksikan. Sekarang mulai kalau bahasa Jawa, cakot mencakot, gigit menggigit. Akhirnya, Kadif Humas Mabes Polri mulai menggigit. Langsung mengumumkan. Perwira tinggi Polri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga tidak cukup hanya diberhentikan oleh Kapolri. Nah berarti ini sudah melibatkan, ini sudah mulai gigit-menggigit. Sudah mulai gigit-menggigit ini sudah. Makanya benar salah dari dosen UI, dari pakar militer dari dosen UI, satu-satunya ya, negara-negara di seluruh dunia ini, di mana Polri di bawah Presiden, itu cuma ada di Indonesia, Pak. Dunia ini cuma ada di Indonesia. Ya. Karena rata-rata di seluruh dunia, Polri itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Cuma ada di Indonesia, di bawah Presiden. Nah, akhirnya, endingnya, sudah mulai gigit-menggigit ini. Nah, kira-kira ujung-ujungnya apa kira-kira? Akhirnya mulai diungkap. Banyak tokoh-tokoh minta membatalkan peraturan Presiden nomor 54 tahun 2022 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi tokoh-tokoh
nasional minta